Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 6.923. Selain video ini kami juga upload terlebih lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang induknya mendapatkan suntikan dana lumayan besar 3 triliun untuk melihat bagaimana potensi saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan baca artikel berita ini. MUFG resmi suntik 3,1 triliun ke Akulaku. Jadi bisa kita baca di sini, MUFG atau perusahaan milik Jepang mulai menanamkan investasi sebesar 200 juta US dollar ke perusahaan teknologi finansial atau fintech itu Akulaku Inc. Dan kita semua tahu, bisa kita baca sekilas ini, Akulaku merupakan pemilik dari saham atau perusahaan BBYB dengan kepemilikan 26,43%. Dan investasi ini akan menempatkan kepemilikan tidak langsung MUFG atas BBYB sebesar 3,5%. Selain itu jika kita baca, bisa kita baca di sini, MUFG juga merupakan salah satu pengendali dari Bank Danamon atau BDMN. Jadi saat ini kita coba lihat untuk saham BBYB. Walaupun ada pemberitaan induknya disuntik dana 3 triliun, hari ini BBYB masih turun 0,76% ke harga 650. Dan jika kita perhatikan, secara tren saat ini BBYB masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat BBYB saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jika kita perhatikan harga 650 saat ini memang masih berupa support. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 0,76% hari ini terlihat ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi. Jadi untuk BBYB apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 650 apabila minggu ini BBYB terlihat masih kuat di atas harga 650. Dengan target take profit jangka pendek menurut saya di 750 sampai garis EMA 50 yang saat ini di harga 780. Jadi bisa coba entry di support apabila BBYB masih kuat bertahan, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten terdekat yang ada. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, BBYB masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes support 650. Dan sebaiknya jangan entry apabila BBYB gagal bertahan di atas harga 650. Karena apabila gagal bertahan, BBYB berpotensi lanjut downtrend menuju harga 600. Sekarang kita coba lihat Bank Danamon. Saat ini jika kita perhatikan trennya juga masih sideways dan terlihat masih kuat berada di atas support EMA 150 yang saat ini tepat di harga 2.790. Hari ini Bank Danamon masih turun 0,36% tapi terlihat masih berada di atas support EMA 150. Jadi secara tren saat ini Bank Danamon trennya masih bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, Bank Danamon sudah mulai melemah trennya. Karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 2.910 sudah berubah menjadi resisten. Garis MACD jika kita lihat saat ini memang masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat hari ini turun, ada distribusi. Asing juga terlihat 4 hari terakhir masih terus distribusi saham Danamon. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry membeli saham Danamon, walaupun saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150, menurut saya wait and see dulu. Karena bisa kita lihat masih ada distribusi. Jadi masih ada potensi di Bank Danamon untuk turun menembus EMA 150 ini. Jadi tetap harus hati-hati karena apabila support kuat ini terlewati, Bank Danamon berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi menuju harga 2.650 sampai 2.700 apabila support EMA 150 terlewati.
Jadi paling aman apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Bisa entry apabila Bank Danamon berhasil naik di atas harga 2.800 disertai akumulasi. Jadi apabila berhasil naik, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 2.900 sampai garis EMA 50. Karena garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli saham ini di harga atas maupun harga bawah, masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila garis EMA 150 ternyata terlewati. Sekarang saya akan coba analisa saham BBTN yang bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini berhasil rebound dari zona supportnya di 1300 sampai 1330. Dan kenaikan hari ini membuat BBTN berhasil naik menyentuh garis EMA 50 atau resisten di 1410. Walaupun hari ini sempat berada di atas garis EMA 50, bisa kita lihat pada saat penutupan berada tepat di garis EMA 50. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break, maka BBTN berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 1460. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Jadi kenaikan BBTN setelah right issue-nya selesai. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat BBTN hari ini naik 2% lebih, ada akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk akumulasi. Jadi BBTN apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar zona support ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini BBTN masih gagal break garis EMA 50, atau hold saja selama BBTN masih kuat berada di atas harga 1400. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu, teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break dari garis EMA 50 dengan target jangka pendek di 1450 sampai garis EMA 150 di 1460, atau tunggu kembali di sekitar zona support 1300 sampai 1350 untuk entry apabila memang BBTN ternyata masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Karena secara tren walaupun 1 minggu terakhir ini bergerak naik, ini belum menandakan BBTN bergerak uptrend. Karena di atasnya masih ada resisten kuat yang bisa kita lihat masih menahan saham BBTN untuk bergerak uptrend. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, BBTN masih gagal break dan bergerak turun kembali. Nah sekarang saya akan coba analisa saham INTP yang hari ini berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Nah kenaikan hari ini yang 2% lebih ini membuat INTP juga naik di atas resisten psikologisnya di harga 10.000. Karena hari ini ditutup di harga 10.075. Dan secara tren bisa kita lihat INTP memang trennya masih sideways saat ini. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, menurut saya INTP masih sangat layak untuk di hold. Dan garis EMA CD terlihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik kembali. Untuk INTP bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini, ada akumulasi, sedangkan asing terlihat 1 minggu terakhir ini mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman hari ini belum sempat entry pada saat naik di atas garis EMA 50 150, sebaiknya tunggu kembali di harga 10.000 atau malah di sekitar garis EMA 150 kembali untuk entry-nya. Karena kenaikan hari ini membuat INTP naik menyentuh atau mendekati harga 1100 yang beberapa kali jika kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 1100, INTP sempat gagal break dan turun kembali mengetas garis EMA 50 150. Jadi paling aman apabila teman-teman belum sempat entry, tunggu di support untuk entry ya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga atas maupun harga bawah masih bisa hold, karena saya lihat masih ada potensi INTP untuk naik mengetas resisten lebih kuatnya di 10.200. Tapi ingat, selama masih gagal break resisten yang ada, INTP masih akan sideways trennya sehingga masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 150 kembali atau di sekitar harga 9.800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.